Bersama-sama dari Efesus pasal pertama. Hari ini kita akan khusus fokus kepada ayat yang ketiga dan yang keempat. Efesus pasal pertama, kita akan membahas ayat ketiga dan yang keempat. Saya membaca satu kali, sesudah itu semua menyusul. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua membaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membuka dan sudah membaca kitab yang Tuhan wahyukan kepada kami. Sekarang kami datang kepada Tuhan, minta Tuhan membuka hati kami, membaca hati kami masing-masing, dan memberikan pencerahan melalui firman-Mu yang hidup, untuk menghidupkan kami pada pagi ini juga. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dengan Roh-Mu yang kudus, yang memenuhi dia, memberikan keberanian, kuasa, cinta kasih, dan kebenaran, sehingga kami setiap orang yang berada di dalam kebaktian pada pagi ini boleh masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan yang tidak terhingga. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Setelah Paulus selesai mengutarakan maksud dia menulis surat ini di dalam pendahuluan ayat 1 dan 2. Lalu dia mulai dengan memberikan hal-hal yang penting kepada orang di dalam kota Efesus. Jadi orang suci yang ditetapkan Tuhan di tempat itu. Menjadi saksi, menjadi pemancar kemuliaan surgawi di dalam dunia ini. Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa dari Yesus Kristus. Dia mulai dengan puji. Kenapakah? Karena memang agama Kristen adalah agama yang memuji. Apakah sebabnya agama Kristen adalah agama yang memuji? Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita mendapatkan pengwahyuan kebenaran dari Tuhan Allah. Itulah sebabnya kita berbeda dengan semua agama yang lain. Hanya berdasarkan sifat agama yang diberikan oleh Allah. Sebagai potensi manusia, meraba-raba, mengimajinasikan, lalu memikirkan tentang hal-hal di luar pengalaman sehari-hari. Sehingga manusia kira dengan imajinasi manusia boleh menemukan atau boleh sadar dengan kebenaran surgawi. Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita melihat dengan jelas, hanya melalui wahyu Allah, barulah manusia boleh mengenal Tuhan Allah. Hanya melalui pengwahyuan dari Tuhan Allah sendiri, barulah manusia boleh mengenal siapakah diri Allah. Dan di atas dasar itu, kita baru mengerti siapakah diri manusia. Saudara-saudara, kebenaran tidak dibikin oleh manusia. Kebenaran tidak ditemui oleh manusia. Kebenaran diwahyukan Allah. Di dalam wahyu umum, kepada orang-orang semua. Di dalam wahyu khusus, kepada mereka yang mengenal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Allah mengajukan kebenaran. Sehingga kita bersyukur kepada Dia. Karena kita mengerti kebenaran melalui inisiatif pengwahyuan dari Tuhan Allah. Agama Kristen adalah agama yang bersyukur kepada Tuhan. Karena agama Kristen memberitahu kepada kita, kita boleh mengalami segala anugerah Tuhan. Melalui segala pengwahyuan Tuhan, kita mengerti kebenaran. Melalui anugerah yang diberikan, kita mengalami berkat dan mengalami pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, di sini bukan mudah-mudahan. Di sini bukan kita mulai memikirkan kemungkinan. Tapi kita langsung berada di dalam pengalaman berjalan beserta Tuhan. Orang yang ditanya, apa yang engkau mengharapkan ke surga? Dijawab oleh seorang Kristen, aku bukan berharap ke surga. Kalau demikian, apa yang kau katakan? Dia menjawab, aku bukan berharap ke surga. Aku sedang berjalan menuju surga. I am not hoping to go to heaven. But I am now
going to heaven. Saudara-saudara, karena kita boleh mengalami secara pribadi, mengalami secara konkret, mengalami secara dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri. Maka kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Agama Kristen adalah agama yang menerima wahyu, sehingga kita boleh mengerti kebenaran. Agama Kristen adalah agama yang mengalami anugerah, sehingga kita bergandeng tangan dengan Tuhan, melewati perjalanan dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Saudara-saudara, bukan saja demikian, agama Kristen adalah agama yang melalui iman kepercayaan kita setiap hari hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah berarti hidup kita adalah hidup yang konkret, berada di dalam tangan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah mewahyukan kebenaran dan yang mengirim Kristus untuk menjadi juru selamat, serta memberi Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam pengalaman seluruh perjanjian dari Tuhan Allah. Itu sebab agama Kristen adalah agama yang bersyukur, agama yang memuji, agama yang selalu memberikan puji-pujian terhadap Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Pengwahyu. Ini terbukti di dalam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang Kristen. Saudara-saudara, entah golongan apa, entah denominasi yang bagaimana, entah doktrin yang bagaimana, tidak pernah ada golongan Kristen yang tidak memuji Tuhan. Entah zaman apa, entah suku apa, entah orang yang karakter bagaimana, tidak ada orang Kristen yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Satu-satunya agama yang terus-menerus memuji Tuhan, agama Kristen. Satu-satunya agama yang tidak henti-henti mempunyai komponis-komponis yang membuat lagu memuji Tuhan adalah agama Kristen. Jika kita hanya melihat daripada bidang musik saja, saudara-saudara, agama Kristen melampaui semua agama di dalam mutu, di dalam jumlah, di dalam kualitas daripada musik yang disajikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan daripada dulu, sebelum orang Kristen berada di dunia, atau sebelum Kristus datang ke dalam dunia, di dalam gereja musiknya mempunyai tragedi atau mempunyai secara melankolik. Demikian musik di dalam orang Yahudi juga mempunyai keadaan yang sangat melankolik. Sampai para kekristenan tiba di dalam dunia, baru mempunyai suatu perubahan yang besar sekali. Bukan saja demikian, saudara-saudara, sejarah mencatat dari abad pertama, pada waktu orang Kristen harus dilempar ke dalam mulut singa, dimatikan, dibunuh, banyak yang mati syahid. Tapi Josephus mengatakan, mereka yang percaya Yesus bangkit daripada kematian. Orang yang mati mereka percaya dia bangkit. Akhirnya mereka harus dilempar ke dalam mulut singa, mereka dibunuh. Dan yang paling heran, sebelum mereka mati, mereka masih memuji Tuhan. Bukan saja demikian, Raja Nero, kaisar yang membunuh banyak orang Kristen, dia melihat mayat-mayat yang matinya tersenyum. Dia tidak mengerti mengapa orang yang sudah diberikan penganiayaan semacam demikian, mereka masih mempunyai sukacita. Itulah Kristen. Nyanyilah hai jiwaku. Di dalam malam gelap kita memuji Tuhan. Di dalam kelancaran kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kesulitan pun kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan bukan berdasarkan harta benda yang berapa banyak yang diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dunia ini hanya sementara, tapi kita sudah diberikan hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena di dalam dunia ini kita mendapatkan berapa banyak bahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dari dunia sana Kristus sudah turun untuk menebus kita. Saudara-saudara, dasar bersyukur adalah karena kebenaran, karena penebusan, dan karena pimpinan Tuhan untuk melewati dunia ini. Dasar bersyukur tidak karena bahagia-bahagia berkat-berkat harta benda di dunia ini. Jikalau kita tidak mempunyai pengertian syukur dengan dasar yang sesuai dengan Alkitab, maka kita akan menjadi hidup yang terus berubah. Jikalau kita kaya, kita bersyukur. Kalau kita tidak menjadi miskin, kita akan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, sangat bahaya jikalau kita menerimakan agama-agama yang hanya percaya kepada berkat Tuhan, atau hanya mau menerima bahagia dari Tuhan saja. Kita harus mempunyai fondasi iman yang kuat,
yang tidak tergantung kepada kekayaan di dalam dunia ini. Jangan iri orang kaya, karena mungkin anak mereka jadi pengemis.